Gua mah mau tunari permainan anggota dua handri. Iya, gombal, wajib gombal. Gua cepet, bodoh tahu. Nanti mau kalah, coba nipe. Harun. Ini baru kawan. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu kasih bocoran ke Sintayong tentang cara mengalahkan Bahrain. Sintayong makin optimis timnas Indonesia membawa pulang poin dari kandang Bahrain seperti kita ketahui bersama timnas Bahrain yang di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia justru tumbang dengan skor telak di tangan Jepang. Tak tanggung-tanggung pasukan Hajime Moriyasu itu membombardir Bahrain gol tanpa balas. Nah, seusai timnya sukses menggasak Bahrain di kandang sendiri, Hajime Moriyasu dalam komentarnya sedikit memberi bocoran kepada Sintayong tentang cara mengalahkan Bahrain yang dikenal memiliki pertahanan yang solid. Menurut Hajime, setidaknya ada 3 titik lemah Bahrain yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia. Sintayong harus mulai mengamati titik kelemahan timnas Bahrain tersebut, sebelum keduanya berjumpa pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 10 Oktober mendatang. Berikut ini adalah 3 titik lemah timnas Bahrain yang bisa dieksploitasi Sintayong agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di kandang sendiri. Pertama, lini pertahanan Bahrain sebenarnya tak sulit untuk ditembus. Timnas Bahrain memang bisa meraih hasil yang positif saat menghadapi Australia di kandang lawan mereka, bahkan bisa menang dengan skor tipis 1-0. Meskipun demikian, partai ini sebetulnya memperlihatkan satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, yakni lini pertahanan Bahrain yang sebetulnya tak begitu solid. Menghadapi lawan elit sekelas Jepang, Bahrain ternyata tidak bisa berbuat banyak. Samurai Biru bisa mengeksploitasi titik-titik yang menjadi kelemahan Bahrain hingga menang dengan skor yang fantastis 5-0. Hal ini tak terlepas dari pengamatan Jepang dalam melancarkan penetrasi di area sayap. Setidaknya ada 2 pemain Bahrain di area sayap yang dibuat pontang-panting menghadapi kecepatan dan kepiawaian anak asuh Hajime Moriyasu. Untuk memaksimalkan ruang kosong di area pertahanan Bahrain. Kedua, Bahrain adalah tim yang sulit cetak gol, tak seperti timnas Indonesia. Bahrain sebetulnya punya satu masalah tersendiri pada putaran ketiga kualifikasi Piala 2026 zona Asia. Sebab mereka belum memiliki pemain yang bisa mencetak gol di babak ini. Kemenangan 1-0 atas Australia pada pertandingan pertama juga bukan bersumber dari gol pemain Bahrain, melainkan tercipta melalui gol bunuh diri Harry Sautar. Sementara itu timnas Indonesia justru bisa mencetak gol lewat Ragnar Oratmangun saat mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Ketiga pemain Bahrain rata-rata sudah berusia senja, tak berlebihan apabila menyebut timnas Bahrain memiliki komposisi skuad yang tua-tua. Sebab sejumlah pemain yang sudah masuk dalam kategori usia senja masih menjadi andalan pada kualifikasi Piala 2026 ini. Beberapa di antaranya yakni Abdul Wahab Al-Malut 34 tahun, Mahdi Abdul Jabbar 37 tahun, dan Komeil Al-Aswad 36 tahun.
Meski sudah tua, ketiganya masih dipaksa jadi pemain penting di timnas Bahrain. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat berbicara khusus kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sesampainya pelatih asal Korea Selatan tersebut di Bahrain, Erick yang kebetulan sedang berada di Timur Tengah, karena ada urusan bisnis memang menyempatkan diri untuk menyambangi skuad timnas Indonesia dan Sintayong di Bahrain. Lantas apa kira-kira obrolan penting yang dibicarakan Erick Thohir dengan Sintayong? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya buka suara. Sumarji mengatakan bahwa isi pembicaraan antara Erick Thohir dan Sintayong ialah target timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan China. Pak Ketum memang berbicara khusus kepada Coach Sintayong, terang Sumarji. Beliau meminta Sintayong untuk bisa mendapatkan poin dalam pertandingan melawan Bahrain dan China, imbuhnya. Pada intinya, kami harus mendapatkan poin saat melawan Bahrain dan China. Targetnya dari beliau masing-masing bisa mendapat poin penuh. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu kasih bocoran ke Sintayong tentang cara mengalahkan Bahrain. Sin makin optimis timnas Indonesia membawa pulang poin dari kandang Bahrain. Seperti kita ketahui bersama, timnas Bahrain yang di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia. Justru tumbang dengan skor telak di tangan Jepang. Tak tanggung-tanggung pasukan Hajime Moriyasu itu membombardir Bahrain 5 gol tanpa balas. Timnya sukses menggasak Bahrain di kandang sendiri. Hajime Moriyasu dalam komentarnya sedikit memberi bocoran kepada Sintayong tentang cara mengalahkan Bahrain yang dikenal memiliki pertahanan yang solid. Menurut Hajime, setidaknya ada 3 titik lemah Bahrain yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia. Sintayong harus mulai mengamati titik kelemahan timnas Bahrain tersebut, sebelum keduanya berjumpa pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 10 Oktober mendatang. 3 titik lemah timnas Bahrain yang bisa dieksploitasi Sintayong agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di kandang sendiri. Pertama, lini pertahanan Bahrain. Sebenarnya tak sulit untuk ditembus. Timnas Bahrain memang bisa meraih hasil yang positif saat menghadapi Australia di kandang lawan. Mereka bahkan bisa menang dengan skor tipis 1-0. Meskipun demikian, partai ini sebetulnya memperlihatkan satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, yakni lini pertahanan Bahrain yang sebetulnya tak begitu solid. Menghadapi lawan elit sekelas Jepang, Bahrain ternyata tidak bisa berbuat banyak. Samurai Biru bisa mengeksploitasi titik-titik yang menjadi kelemahan Bahrain hingga menang dengan skor yang fantastis 5-0. Hal ini tak terlepas dari pengamatan Jepang dalam melancarkan penetrasi di area sayap. Setidaknya ada 2 pemain Bahrain di area sayap yang dibuat pontang-panting. Menghadapi kecepatan dan kepiawaian anak asuh Hajime Moriyasu untuk memaksimalkan ruang kosong di area pertahanan Bahrain. Kedua, Bahrain adalah tim yang sulit cetak gol. Tak seperti timnas Indonesia, Bahrain sebetulnya punya satu masalah tersendiri pada putaran ketiga kualifikasi Piala 2026 zona Asia. Sebab mereka belum memiliki pemain yang bisa mencetak gol di babak ini. Kemenangan 1-0 atas Australia pada pertandingan pertama juga bukan bersumber dari gol pemain Bahrain, melainkan tercipta melalui gol bunuh diri.
Sementara itu timnas Indonesia justru bisa mencetak gol lewat Ragnar Orat Mangun saat mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Ketiga pemain Bahrain rata-rata sudah berusia senja tak berlebihan, apabila menyebut timnas Bahrain memiliki komposisi skuad yang tua-tua sebab sejumlah pemain yang sudah masuk dalam kategori usia senja masih menjadi andalan pada kualifikasi Piala 2026 ini. Selanjutnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat berbicara khusus kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sesampainya pelatih asal Korea Selatan tersebut di Bahrain. Erick, yang kebetulan sedang berada di Timur Tengah karena ada urusan bisnis, memang menyempatkan diri untuk menyambangi skuad timnas Indonesia dan Shin Yong di Bahrain. Lantas apa kira-kira obrolan penting yang dibicarakan Erick Thohir dengan Shin Tae-yong untuk menjawab pertanyaan di atas? Ketua Badan Tim Nasional Sumarji akhirnya buka suara. Sumarji mengatakan bahwa isi pembicaraan antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong ialah target timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan China. Pak Ketum memang berbicara khusus kepada Coach Shin Tae-yong, terang Sumarji. Beliau meminta Shin Tae-yong untuk bisa mendapatkan poin dalam pertandingan melawan Bahrain dan China, imbuhnya. Pada intinya, kami harus mendapatkan poin saat melawan Bahrain dan China. Targetnya dari beliau masing-masing bisa poin, lanjut Sumarji. Kawan-kawan memang ditekankan untuk mendapatkan poin karena timnas Indonesia kali ini baru mengemas 2 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Lantas gimana prediksi kalian timnas lovers, sanggupkan Indonesia mengalahkan Bahrain? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian sob? Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa dan salam olahraga.